Sekarang ini ada Bang Amru Albar. Bang Amru Albar ini perwakilan dari Sumbawa Barat, Bang Amru. Iya. Dari Koperasi Bumi Taruna membangun KSB. Kemudian ada Bang Raja, nama lengkapnya Haji Rusdianto. Ya. Ya, dari Siap. Lembaga Pemerhati Desa. Ya, LSM ya. Ya. Lalu Adinda Rifki Arganuari Ya, dari siap. Samawa Corruption Watch Ciwi. SCW. Oke. Saya ke Bang Amru dulu, Bang Amru. Siap. Ini kan negara sudah menjamin bahwa pertambangan rakyat ini diatur, kemudian salah satunya boleh dilakukan oleh koperasi. Kenapa harus menggunakan koperasi menurut Bang Amru? Ya. Ya. Karena kita masyarakatnya kan berpencar-pencar ya. Ya. Kalau mau dibentuk kan menurut undang-undang itu boleh perseorangan berbentuk badan hukum, maka kita bentuk koperasi. Ya. Nah, tapi kalau koperasi itu kenapa harus ada koperasi? Karena ada undang-undang. Karena ada undang-undang. Ya, Oke. kita dipayungi oleh undang-undang. Undang-undang koperasi dulu yang ada, baru kemudian ada tentang IPR, Ya. izin pertambangan rakyat, dan lain-lain. Oke. Nah, apa yang membedakan nih Bang Amru? Ini ada koperasi legal kan, resmi, dengan yang tambang tidak resmi atau ilegal. Apa pembeda dan apa manfaatnya bagi masyarakat dan bagi negara atau daerah? Ada nggak itu Bang Amru? Jelas dong. Ya. Kalau IPR, kalau yang izin tambang rakyat itu ada aturannya. Ada aturannya, ya. Aturan tentang pajak ada, Mm-mm. tentang retribusi ada, Ya. tentang zakat ada, tentang lain-lain ada. Itu kan ada di aturannya, aturan UKL ya. Ya. Ada AMDAL juga gitu ya. Ada jelas. Oke. Tapi kalau tambang rakyat inilah yang merusak lingkungan. Yang ilegal tuh. Yang ilegal itu satu, tidak membayar pajak. Mm-mm. Kita tidak tahu kita berada di antara mana. Mau kita narik juga kita kena. Iya. Jadi kalau ada aparatur yang memaksa untuk mengambil upeti, retribusi Tidak bisa. Tidak ada dasar hukumnya yang Oke. jelas. Sebab negara ini kan acuannya kan undang-undang dasar. Iya, betul. Tapi kalau kita ada dipayungi oleh itu, maka kita berhak dong. Kita diberikan payung hukum oleh negara. Nah, terkait dengan kenapa harus koperasi, karena kita ikut aturan koperasi. Aturan koperasi itu sudah sangat jelas. Ya, jelasnya bahwa koperasi itu di sana diimajinasikan, digambarkan bahwa akan ada keuntungan kalau ikut koperasi. Kita kan dua keuntungan. Yeah. Kalau kita ikut perseorangan, kita tidak tahu apa itu koperasi sesuai undang-undang dasar. Founding father kita kan Bung Hatta tentang itu pahlawan koperasi kan. Iya, Bapak koperasi. Pak koperasi. Oke. Satu lagi Bang Amru, masih tentang koperasi. Jadi bagaimana Bang Amru selaku tokoh koperasi di Sumbawa Barat itu melihat animo atau dukungan masyarakat terhadap keberadaan tambang yang berbasis koperasi saat ini, Bang? Jadi animo masyarakat itu kan belum ada gambaran sama sekali karena mereka kan hanya baru tahu ada tambang koperasi rakyat. Ya. Itu baru. Maka kita harapkan IPR kita keluar, koperasi itu masyarakat tidak tahu koperasi ini Pak. Yang ditahu masyarakat tentang koperasi kan Bang Rontok aja. Tapi kan Bang Rontok bukan imajinasi masyarakat yang merdeka kan. Nah, yang tahu masyarakat koperasi, Bang Amru mau masuk koperasi kayak Bang Rontok itu kah? Jadi susah kita mau imajinasikan, kita mau gambarkan bahwa ini loh koperasi. Ada tambangnya juga. Loh bagaimana nih koperasi tambang? Apakah kita nabung, kita harus nambang? Bukan. Tidak selayaknya begitu kan. Ini adalah prototipe di negeri ini, adalah usulan untuk koperasi tambang rakyat. Itu hanya satu di Indonesia. Kabarnya baru satu ini ya? Hanya satu. Di NTB. Yang menjalankan undang-undang yang baru ya, tahun 2025 tentang koperasi tambang itu baru satu.
ini gambaran kita. Oke, cikal bakal untuk yang lain gitu ya. Ini cikal bakal di Indonesia. Kalau ini berhasil, maka akan menjadi prototipe di Indonesia. Oke, jadi nanti kalau ini akan berhasil, katanya Bang Amru tadi, akan menjadi prototipe atau percontohan. Oke, saya coba ke narasumber yang di tengah ya, Bang Raja ya. Siap. Bang Raja, Siap. Ini kita tahu nih di Sumbawa ini, khususnya di Sumbawa, tadi di Sumbawa Barat tentang koperasi. Nah di Sumbawa juga kan ada praktek penambangan yang belum legal, masih ilegal lah. Nah kira-kira menurut Bang Raja selaku LSM di sini yang konsen juga tentang percepatan penerbitan IPR, izin pertambangan rakyat, apa yang membuat masyarakat itu antusias, semangat untuk mendukung adanya izin pertambangan rakyat yang dikelola oleh koperasi? Silakan Bang Raja. Kalau kita sebagai masyarakat ya, apalagi kita pada posisi NGO ya, sebagai pengontrol ya, kita itu lebih senang ketika penambangan ini nanti ya diresmikan dan diberikan izin ya, seperti IPR ya. Salah satu contoh yang kemarin sudah termasuk sudah legal ya, yang akan bekerja nanti, meskipun hanya satu saja jenis yang masuk ke koperasi gitu ya Bang ya. Nah dalam posisi apa ya kita ngomong ya, antara baik dan buruknya ini, antara legal dan ilegal ini, contoh kita lihat Bang ya, kemarin pas penambangan ilegal yang di Lape itu, Labaong itu memakan korban ratusan orang Bang. Ratusan orang. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika ini terus berjalan legal tanpa dikontrol oleh pemerintah, tanpa diawasi oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan korban-korban yang lain akan banyak berjatuhan di situ. Karena sistem penambangannya mereka itu masih liar gitu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang memantau kebijakan itu ya, yang melihat situasi itu, kami sangat senang ketika ini diarahkan ke legal. Artinya pemerintah di situ bersikap. Mereka menjalankan aturan dari segi penambangnya, dari segi tenaga kerjanya, dijamin segala macam. Bahkan masyarakat setempat pun akan merasa aman di situ ketika mereka melakukan penambangan. Gitu. Mungkin itu gambaran dari saya sebagai pengontrol ya, sistem LSM kami ya. Karena sesuai dengan judul kami itu lembaga sosial masyarakat ya, yang selalu mengawasi dan mengontrol. Seperti itu Bang ya. Oke. Siap. Baik, Adinda Rifki. Siap. Nah, ini menarik ini. Masih kembali ke koperasi ini. Tadi Bang Amru kan secara garis besar itu sudah menjelaskan koperasi itu apa dan bagaimana kan, kemudian manfaatnya. Nah, kira-kira ini saya ingin bertanya kepada Adinda Rifki terkait bagaimana sih koperasi ini mewadahi masyarakat untuk beraktivitas di tambang rakyat Carasta. Saya awali hari ini mungkin Bang, pertemuan kita, diskusi ini. Kita flashback tanggal 12 kemarin. Ini menarik biar berurutan ceritanya. Tanggal 12 hari Sabtu ya yang di Polda ya. Hari Sabtu bahwa Bapak Gubernur NTB, Pak Iqbal, per tanggal 11 itu mengeluarkan izin prinsip kepada koperasi Salonong Bukit Lestari namanya. Di Lantung. Jadi ini menjadi momen penting bagi kami dari sisi lembaga dan juga dari masyarakat Sumbawa pada umumnya. Ini menjadi bukti konkret dukungan pemerintah terhadap pertambangan yang legal, Bang. Karena selama ini menjadi rahasia umum yang ada di beberapa tempat di NTB, yang fokus kami di Pulau Sumbawa adalah beraktivitasnya tambang-tambang ilegal. Nah, ini menjadi momen penting bagi kami menyambut hal ini, dan pada tanggal 14 Julinya itu ada forum group discussion, fokus group discussion ya. FGD ya. Ya, jadi yang hadir di situ ada Pak Kadis SDM yang masih PLT-nya, kemudian Pak Kadis Koperasi, dan Kabid dari DLHK Provinsi. Dijelaskanlah secara rinci terkait apa-apa yang menjadi manfaat, termasuk yang disinggung oleh Bang Ken tadi bahwa koperasi ini menjadi wadah. Nah, untuk informasi bahwa
satu koperasi yang dikeluarkan izinnya itu akan merekrut 500 orang anggota. Iya, 500 orang. Bayangkan 500 orang ini akan bekerja secara legal dengan pertanggungjawaban keselamatan kerjanya diperhatikan juga, Bang. Ini yang menjadi fokus kami. Iya. Nah, ya. Jadi alhamdulillah dengan ada momentum seperti ini, saya rasa masyarakat semua harus menyambut dengan baik. Iya. Karena untuk informasi, Bang, mungkin itu ada sisa 3 blok lagi yang Sumbawa yang akan dikeluarkan. 3 blok? 3 blok lagi sisanya. Lokasinya yang di mana? Di Lantung jadi, ya? Atau di mana? Kalau informasi jelasnya kami belum pastikan tempatnya, tapi yang jelas ada 16 WPR yang sudah dikeluarkan. Jadi ada sisa 31 IPR yang akan dikeluarkan. Nah, ini harapan kami untuk bisa dipercepat lagi. Ya. Mungkin itu dulu, Bang. Oke, harapannya itu kata kunci tadi, harapannya IPR ini bisa dipercepat. Tadi sudah di-spill oleh Rifki, perlu percepatan proses perizinan yang mana setahu kami perizinannya sekarang berada di tangan Kementerian SDM atau Dinas SDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul. Yang kabarnya izin tersebut masih terkendala karena belum adanya SK penetapan blok di mana koperasi ini nanti akan beraktivitas atau melaksanakan pertambangan gitu. Nah, Bang Raja, menarik ini Bang Raja. Kita kan kemarin mengikuti FGD kan di Hotel Santika Mataram. Nah, yang mana kita ketahui bersama banyak ternyata alur proses untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, salah satunya blok itu. Nah, kira-kira Bang Raja apa yang membuat kok lama sekali ini Bang Raja? Kalau kita lihat kemarin Bang ya, pihak pemerintah itu apa kita ngomong dia mencoba untuk melakukan permainan politik di sini. Karena apa? Karena kalau kita lihat nawacita dari niat nawacita Bapak Presiden ya Prabowo ya, karena diwajibkan atau diharuskan untuk izin IPR ini terbit segera gitu ya. Tapi pemerintah provinsi kita sudah mengaminkan itu, akan tetapi dari bawahnya beliau ada SDM, ada LH, mereka mencoba untuk bermanuver di situ. Sehingga kemarin itu sempat kita dengar bahwa izin pertambangan ini akan boleh bilang kasarnya kita bilang dibatalkan gitu. Nah, ada indikasi ke sana? Gimana? Ada indikasi ke sana pembacanya teman-teman? Ya, memang kita lihat seperti itu, Bang. Karena kalau kita lihat dari pidatonya Pak Gubernur waktu itu, dia dengan tegas menyatakan kalau melalui koperasi ini izin penambangan rakyat kami restui katanya. Siap. Akan tetapi ketika kita lihat lagi di arenanya, di lingkaran dinas itu, terutama di SDM ya, yang menjadi tolak ukur di situ ya, mereka mencoba untuk bermain di situ. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kemarin sempat dia mengeluarkan statement kalau izin yang lain itu dicoba dihentikan dulu katanya. Sementara yang kemarin rekomendasi yang diberikan IPR kemarin dilihat sampai perjalanannya itu 6 bulan katanya. 6 bulan ke depan. Ketika itu 6 bulan ke depan nanti tidak bagus, maka itu akan dicabut ulang katanya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita coba perhatikan. Makanya kemarin sempat kita saling kontak dengan teman-teman. Kita coba perhatikan persoalan itu Bang ya. Karena kalau kita lihat di sini kita tidak mau ada oknum-oknum yang mencoba memperlambat atau menggagalkan niat baik pemerintah kita ya, Bapak Presiden ya, untuk mensejahterakan masyarakat. Kan ini niatnya beliau ini. Beliau jadi presiden dan ada niat lain dia Bang. Mensejahterakan rakyat katanya. Nah, jadi ketika penambangan ini kita katakan ilegal, tidak berizin, maka pemerintah atau oknum pejabat yang bermain di situ dia akan mendapat keuntungan yang besar di situ. Karena kita lihat dari dulu Bang ya, dari tahun-tahun kemarin kami ini sebagai NGO, sebagai pengawas atau kontrol, kami selalu ribut terus ini. Karena tidak nyampe kepada kita nawacita presiden itu, apalagi ini Prabowo yang sekarang ya. Karena beberapa tahun ke belakang mereka melakukan aktivitas penambangan, kita masyarakat yang lain ini hanya mendapatkan musibah saja, bencana gitu. Sementara di situ yang mendapat keuntungan hanya oknum-oknum tertentu gitu. Hanya segelintir oknum lah. Seperti itu, Bang. Jadi pandangan kami minta kepada pemerintah itu ya, terutama tingkat provinsi itu. SDM terutama ya, Pak Gubernur, tolonglah di sini jangan bermain istilah pingin
memotong, istilahnya ini memotong kehidupan kita ya, yang menginginkan kesejahteraan itu nyampe kepada kita gitu. Mungkin itu gambaran kita ya Bang ya, untuk dari saya sebagai pengontrol. Baik. Dari LSM-nya. Sedikit tambahkan Bang. Ya, tambahkan Rip. Sedikit saya tambahkan Bang, menyambut apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Raja. Jadi memang pada saat yang tanggal 14 itu pada saat ketemu tatap muka dengan Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas SDM, udah kita sampaikan Bang, bahwa semanis apapun pembicaraan di tingkat atas Kepala Dinas, tataran Kepala Dinas, tapi ketika ada oknum-oknum yang masih ingin bermain cantik, bermain cantik dengan menguntungkan diri sendiri, maka tidak akan berjalan apa yang kita inginkan. 8 program Pak Prabowo yang dituangkan dalam Asta Cita itu wajib dijalankan oleh setiap tatanan pemerintahan, baik dari tingkat paling bawah sampai yang paling atas Bang, termasuk juga Pak Gubernur. Dan saya yakin Pak Gubernur pun dengan keluarnya izin prinsip ini, maka beliau pasti mendukung dengan tambang yang legal. Tambang legal pasti didukung. Cuma mungkin ada beberapa oknum tataran bawah ini sedang bermain Bang, yang coba bermanuver dan gitu saya langsung masuk ke mereka Bang kemarin. Manuvernya luar biasa Bang, orang-orang ini Bang. Yang saya boleh sebut lah, dugaan kami itu di kelas Bang. Jadi mereka itu bermain, oh ini tidak boleh seperti kelas ya Bang. Kelas teman. Udah kita spill juga di pada saat pertemuan itu namanya, sampai Pak sempat disebut identitas. Tapi jangan identitas Bang, masih mengarah lah. Diduga. Ya diduga, sampai Pak Kadis bilang sini namanya biar saya, masa dia, kasihan dia bilang Pak Kadis. Ya tapi inilah realita yang ada di lapangan, dan kami sebagai lembaga SCW tahun kemarin berurusan dengan orang tersebut Bang. Karena kami ingin mengeluarkan izin yang legal secara hukum, tapi dihalang-halangi Bang. Nah, ini mungkin saya tambahan dari itu Bang ya, itu sedikit Bang. Kita kalau lembaga kayak gini ya, LSM ini ya, kalau kita sudah lihat situasi seperti itu, kami biasanya sudah tak menduga lagi kalau pejabat seperti itu. Kami langsung ponis, kami berani ponis. Kalau senior saya mungkin lebih ganas ya kalau itu Bang. Dan itu sudah terbukti Bang. Baik. Jadi itu ya keresahan teman-teman dari NGO yang katanya diduga ya, sekali lagi diduga ada permainan salah seorang oknum pejabat yang menghambat terbitnya izin ini ya, betul ya? Izin-izin yang dikeluarkan produk SDM itu maka mandatnya pasti di oknum tersebut. Oknum masih oknum diduga begitu ya. Betul. Baik, saya geser kembali ke Bang Amru tentang koperasi. Bang Amru, pernah enggak teman-teman koperasi itu berkomunikasi ke pemerintah provinsi atau sebaliknya pemerintah provinsi instansi terkait secara proaktif menghubungi teman-teman di koperasi tentang izinnya ini, syarat ini belum terpenuhi atau apa yang harus dilengkapi begitu, pernah enggak itu Bang? Kalau kami kan dengan koperasi-koperasi yang lain itu sepakat lewat satu pintu. Ada orang khusus kita izinkan dia bersurat ke sana. Ada petugas. Tetapi yang kita mau kan proaktif daripada negara itu. Yang maunya kita itu adalah dari negara, kalau ada begitu dibilang kepala dinas, oh yang kurang ini gitu. Bukan kami yang merasa ditekan. Karena kalau kita baca undang-undang yang baru Kepmen 149 itu kan jelas disebutkan bahwa ada istilahnya kan proaktif antara 194 ya, 194 itu disebutkan di situ ya. Tapi kalau yang gambarannya tentang Kepmen itu berbeda, gambaran dengan aslinya kan. Bertolak belakang ya. Iya. Harusnya mereka yang proaktif untuk jemput bola. Mengedukasi pelaku koperasi ini apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dilengkapi gitu ya. Karena masyarakat yang ingin melegalkan segala usahanya itu wajib didukung lah Pak. Ya kan kita sepakat kan gitu kan ya. Dan mereka yang lebih paham aturan tentunya memberi edukasi dari mengawal gitu tentang bagaimana mempercepat izinnya keluar kan seperti itu. Nah, itu kalau gambaran seperti itu Bang ya, saya tambah dikit. Sebenarnya ini kita di Republik Indonesia ini kan ada istilah berbangsa dan bernegara Bang. Jadi kita ini kan bangsanya ini gitu Bang. Jadi bangsa itu dia sifatnya meminta kepada negara gitu loh. Jadi apapun bentuk, ketika bangsanya ini meminta, negara itu harus siapkan. Itu loh yang kami harus sampaikan kepada negara kami gitu loh.
Mana negaranya? Ya pemerintahan ini. Ya. Ini kami ini rakyatnya. Karena apa? Karena undang-undang itu diciptakan melalui keinginan masyarakat ini. Ya. Ini sebenarnya ini yang harus diluruskan oleh pemerintah ini. Saya ingin mendengar ketegasan dari teman-teman NGO nih Bang ya. Ya. Pertanyaan yang sama, Bang Raja, Arif. Ini kan kita sudah, teman-teman kan koperasi sedang mengurus izin nih. Tadi di awal saya spill, ada izin SK penetapan blok belum clear kabarnya gitu. Ya. Ketika ini terlalu lama berproses di Dinas SDM provinsi, kekhawatirannya masyarakat setempat seperti apa? Terutama teman-teman di koperasi. Silakan Bang Raja nih, senior dulu. Siap. Ini kan semangat sudah mengkubu-kubu ini kan. Ini kan dari sudut pandang ini Bang ya. Kalau kita lihat Bang ya, ini kalau dipolitisi oleh pejabat, ini bahaya nih terjadinya Bang. Iya. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini di masyarakat kan mulai timbul gejolak ini. Iya. Mulai timbul gejolak. Karena apa? Karena kemarin sempat kita lihat orang yang mengatakan kalau IPR itu adalah izin resmi, akan tetapi di seberangan lain ada oknum atau orang-orang lain yang dulunya bermain, yang mendapat keuntungan yang lebih besar dengan penambangan yang ilegal ini, tidak ada izin ini. Jadi mereka mencoba untuk memanipulasi ini persoalan sehingga menjadi konflik nanti gitu loh. Nah jadi harapan kita pemerintah ini harus segera ambil tindakan dia, harus segera ambil sikap di mana sosialisasi kepada masyarakat itu pentingnya atau baiknya penambangan ini diciptakan menjadi legal gitu loh, punya izin resmi gitu loh. Meskipun dia arahnya masuk ke koperasi gitu. Jadi ketika masyarakat ini nanti sudah menjadi berizin atau legal, di situ mereka akan melihat keamanannya mereka. Jadi begini yang punya izin ini, artinya bukan saya sendiri yang bisa hidup ini. Ada teman-teman lain juga yang bisa hidup, beberapa ratus orang, berapa ribu orang di Sumbawa ini gitu loh. Bukan hanya di lokasi tambang aja. Iya. Maka nanti kehidupan itu akan kena di lokasi-lokasi lain, bahkan di seluruh Sumbawa gitu loh. Ya. Karena apa yang kita lihat nih Bang? Kita lihat dari dampaknya dia. Yang menarik betul waktu itu, kita sempat melihat dampak dari psikologis kita. Jadi dampak itu sangat, contoh KSB ya, di Nyumon, waktu Nyumon itu dampaknya sangat besar, baik secara emosional, baik secara lingkungan. Itu sangat harus kita perhatikan gitu loh. Nah sehingga ketika ini menjadi legal, punya arah dan diatur oleh negara, maka yang lain pun akan terarah juga nanti. Nah sehingga dari dampak-dampak itu bisa meminimalisir dampak yang tidak kita inginkan gitu. Itu mungkin itu harapan kita Bang ya. Ketika ini harus cepat jadi IPR, harus segera pemerintah mengambil sikap sehingga tidak menjadi bola panas lagi di tengah masyarakat itu. Nah, jadi masyarakatnya tidak berpikir yang aneh-aneh jadi supaya persatuan masyarakat itu bisa menciptakan kesejahteraan secara luas gitu loh Bang. Itu gambaran pada. Silakan Bang. Ya, tambahan nih Bang. Saya rasa kita harus sepakat Bang. Bahwa kami lembaga dan pemerintah itu harus sepakat bahwa menyetujui segala sesuatu yang legal, ya, dan menentang segala sesuatu yang ilegal, tentunya kan. Jadi ketika kita berbicara tentang tambang, tadi yang disinggung oleh abang saya, itu tentunya banyak orang-orang yang akan terlibat di dalamnya, Bang. Masyarakat di situ, perputaran ekonominya. Maka saya pikir ketika saya akan merujuk terhadap 8 asta cita Pak Prabowo yang harus dilaksanakan itu, tentunya bagaimana pemerintah berpikir untuk mempercepat tadi Bang, mempercepat akselerasi pembangunan ini dengan dalam dunia tambang. Karena poin yang disampaikan oleh Kadis Koperasi itu saya pikir bahwa salah satu solusi pengentasan kemiskinan adalah di pertambangan. Ini poinnya. Itu poin. Sehingga pemerintah merumuskan aturan untuk melegalkan tambang dengan cara dikoperasikan Bang, melalui koperasi. Nah ini tentunya perlu dukungan kita semua Bang, baik dari lembaga, masyarakat dan pemerintah. Nah terakhir sebagai penutup, singkat saja dari Bang Amru, harapannya Bang Amru terhadap proses ini ke depan.
Harapan saya dipercepat. Oleh baik itu oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi yang terlibat sekarang nih sudah lengkap. Ada DPR-nya, ketua Komisi 4. Iya, Paham dan sudah dia paham, dia mengerti. Yang bagus itu perannya yudikatif. Kapolda merespon ini gara-gara ada penambangan liar. Bagaimana cara mengeliminir penambangan liar ini? Dengan cara melegalkan. Ini benar solusinya Kapolda. Betul. Nah, jadi sudah mendukung langkah Kapolda. Saya mendukung. Dan itu bagus. Oke, Bang Raja, harapan terakhir. Siap. Memang kalau harapan kita Bang ya, demi kesejahteraan masyarakat Bang ya, kesejahteraan secara keseluruhan, bukan secara individu ya. Kami berharap tambang emas ini dimanapun berada, bahkan khususnya di Lantung ya, itu bisa segera dilegalkan. Karena segera dilegalkan, maka masyarakat pun bisa melihat kalau masa depan dan kesejahteraan sudah di depan mata gitu. Itu harapan kami biar sehingga perizinan ini bisa segera istilahnya diterbitkan lah. Seperti itu Bang ya. Itu harapan kita. Tambahan terakhir Bang. Saja. Yang kami sampaikan sebagai masyarakat Sumbawa dan lembaga, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur karena telah merespon dengan cepat dengan mengeluarkan izin prinsip tentang IPR dan WPR kami. Kemudian harapannya untuk tetap segera mengeluarkan sisa 11 blok yang ada di Sumbawa. Saya akan fokus yang di Sumbawa Bang bicaranya. Ada 11 blok yang izin yang sudah dikeluarkan WPR-nya tapi belum ditindaklanjut terhadap IPR teman-teman koperasi tadi. Sehingga kami meminta kepada Gubernur dan jajarannya tadi, Dinas SDM, Dinas Koperasi dan segala macam LHK untuk segera mengeluarkan izinnya. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bang Raja, ada dugaan-dugaan yang tidak dalam koridornya, aturannya, akan dilihat 6 bulan yang tidak ada legal standingnya, aturan seperti itu tidak ada. Kami berharap seperti itu. Kalau tidak, maka kita akan ada rencana lain dengan Bang Raja dan lain untuk mempresur ini. Dan siap pasukan ini Bang. Siap. Akan ada upaya ke sana ya? Ya, tapi kami mudah-mudahan jangan sampai ke sana. Dan kami yakin betul bahwa Pak Gubernur paham tentang ini, tentang akan mengeluarkan secepatnya WPR, IPR, dan koperasinya akan didukung. Begitu Bang. Baik, terima kasih para narasumber yang berkenan hadir di studio Sumbawa. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama menjadi fokus diskusi kami pada hari ini, kemudian menjadi harapan. Jadi intinya teman-teman, kita di sini bersepakat untuk melegalkan semua tambang, tentu dengan memperhatikan semua peraturan yang berlaku. Dan upaya ini sudah dilakukan teman-teman di koperasi, di kawal NGO yang ada, sehingga Gubernur pun sudah memberikan izin prinsip ya yang sudah diberikan pada hari Sabtu Sabtu 12 Juli yang lalu. Tinggal bagaimana sekarang eksekusinya di pemerintah, terutama di pemerintah provinsi NTB. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.